Hi Master Friends, I'm Glenn Renner and welcome back to Master Indonesia Ask the Expert YouTube program. Ask the Expert adalah program di mana kita membahas produk dan layanan Mazda serta berbagai tips dan trik seputar pengalaman berkendara. Di episode kali ini kita akan membahas layanan bengkel Mazda. Sebagai agen pemegang merek di Indonesia, Mazda Indonesia memastikan pelayanan terhadap konsumen tentu tidak sekedar pemenuhan unit saja, tetapi juga layanan purna jualnya. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam terkait bengkel resmi Mazda di Indonesia, apa saja keunggulannya dibanding dengan bengkel lainnya. Untuk menjawab semua itu, kami menghadirkan Pak Tunjung Pangajom selaku Technical Service Operation Manager dari PT Eurocars Motor Indonesia. Apa kabar Pak Tunjung? Kabar baik Pak Glenn. Terima kasih sudah bergabung di acara ini Pak Tunjung. Terima kasih. Oke Pak Tunjung, kita kan hari ini mau bahas tentang bengkel resmi Mazda Indonesia nih Pak. Jadi sebenarnya perbedaan atau keunggulan utama bengkel resmi Mazda ini dibanding dengan bengkel lain itu apa sih Pak? Ya, sebagai informasi bahwa bengkel resmi Mazda ini adalah kepanjangan tangan dari Mazda Motor Corporation Jepang. Jadi tentunya apa yang ada di bengkel resmi Mazda harus sesuai dengan standar dari Mazda Jepang. Jadi seperti misalnya fasilitas di bengkel resmi ini adalah fasilitas yang sangat berkualitas, yang mempunyai fungsi yang sangat sesuai dengan kendaraan Mazda. Dan tentunya akan memudahkan dalam hal pekerjaan di dalam perbaikan maupun perawatan mobil Mazda. Teknologi tentunya di bengkel resmi Mazda mempunyai teknologi yang dibutuhkan untuk merawat dan memperbaiki mobil Mazda. Seperti kita tahu bahwa mobil Mazda ini adalah mempunyai teknologi yang sangat tinggi dan tentunya mekanik kita harus bisa menyesuaikan dengan teknologi yang berasal dari Jepang tersebut. Dan yang tidak kalah penting adalah manpower. Manpower ini sama juga sesuai standar dari Jepang, bahwa mereka ini akan dilatih dan disertifikasi secara langsung oleh Mazda Jepang. Tentunya ini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kita. Itu 3 poin yang ada di bengkel resmi. Poin utama ya Pak ya. Jadi berbeda bengkel resmi Mazda dengan bengkel lainnya ya Pak ya. Kalau aku boleh izin ulang, berarti fasilitasnya ya Pak ya tadi ya. Terus teknologinya juga ketika perbaikan kendaraan dan sebagainya. Juga yang terakhir adalah orangnya sendiri ya Pak, manpowernya ini ya Pak ya. Nah dari 3 poin itu Pak, aku izin coba tanya satu-satu ya Pak ya. Mungkin pertama dari fasilitasnya dulu nih Pak. Apa sih fasilitas apa yang berbeda yang bengkel Mazda miliki dibandingkan dengan bengkel umum lainnya? Ya, tentunya kelengkapan atau fasilitas bengkel resmi di Mazda ini akan sangat berbeda dengan bengkel umum lainnya. Jadi misalnya seperti peralatan-peralatan yang digunakan di bengkel ini adalah peralatan khusus yang sudah disesuaikan dengan kendaraan Mazda. Dan peralatan ini tentunya selain untuk memudahkan mekanik, juga untuk melindungi mobil customer kita. Melindungi mobil customer, Di mana alat-alat ini belum tentu ada di bengkel umum bengkel umum lainnya. Dan yang paling penting adalah spare part, di mana spare part kita ini di bengkel resmi ini adalah spare part yang genuine dari Mazda Jepang. Tentunya akan mempunyai kualitas yang tinggi, di mana tentunya kita mendapatkan spare part tersebut langsung dari Mazda Jepang. Jadi bisa dikatakan bahwa bengkel resmi ini tidak ada barang yang non-genuine. Dan yang paling penting lagi adalah spare part tersebut yang dipasang oleh bengkel resmi itu akan dijamin oleh garansi Mazda. Jadi pelanggan tidak perlu khawatir kalau misalnya dalam waktu yang sangat pendek ternyata ada kerusakan, itu sudah merupakan jaminan dari Mazda secara keseluruhan. Dan yang paling penting lagi adalah kualitas pelayanan dari seluruh karyawan Mazda di bengkel resmi tersebut, Pak. Itu sesuai dengan ini ya Pak ya, spirit kita ya di Mazda itu kan kita punya spirit Omotenashi ya. Jadi pelayanannya buat Mazda Friends, Omotenashi itu adalah jadi kita
kita menganggap semua pelanggan kita itu bukan hanya sekedar pelanggan, tapi juga sebagai seorang tamu, bagaikan seorang tamu yang sedang berkunjung gitu ya. Jadi kita harus memberikan pelayanan yang sepenuh hati, yang paling optimal. Itu spirit yang kita bawa, termasuk juga sampai ke after sales berarti ya Pak ya? Betul. Sampai ke bengkel ya Pak ya? Spirit ini kita bawa ya Pak ya? Jadi meskipun seperti halnya mekanik, dia tidak langsung berhubungan dengan pelanggan, tapi dia mengungkapkan omotenasi itu melalui mobil yang diperbaiki atau dirawat tersebut. Iya. Ya. Tidak hanya sekedar langsung kepada orangnya, tapi terhadap mobil yang sedang diservis pun tetap ya Pak ya, Betul. omotenasi. Ya, jadi itulah yang membedakan bengkel Ya. resmi dengan bengkel umum. Pak Tunjung tadi sempat ada bahas soal spare part. Ya. Ini saya punya pertanyaan nih Pak ya. Bengkel resmi Mazda tentunya menjual genuine parts seperti Bapak sebut tadi ya Pak ya. Betul. Nah, misalkan saya sebagai customer, saya beli partsnya nih Pak, genuine parts di bengkel Mazda, tapi saya lakukan pemasangannya di luar, di bengkel umum di luar. Gimana itu Pak? Sangat tidak disarankan karena spare part tersebut meskipun genuine, tapi jika dipasang oleh orang yang kualitasnya tidak sesuai standar Mazda Jepang, tentunya hasilnya akan berbeda. Ya. Dan apabila spare part tersebut berkaitan dengan electrical, Oh iya. ini yang akan sangat berisiko. Iya, ini bisa fatal ini Pak. Karena spare part yang terkait dengan electrical, Ya. ini pasti akan ada reprogramming. Nah, di mana itu harus perlu software yang sangat update, dan software tersebut hanya ada di bengkel resmi. Bengkel Mazda. Ya. Dan tentunya spare part yang dipasang oleh orang yang bukan authorized atau mekanik yang belum disertifikasi oleh Mazda, tentunya garansinya akan menjadi hangus. Oke. Jadi lebih baik beli di Ya. dealer Mazda, bengkel resmi Mazda, dan dipasang oleh mekanik yang berkualitas sesuai dengan standar Mazda. Itu untuk menjaga warantinya tetap berlaku juga Betul, ya Pak ya. betul. Oke. Oke, jadi Mazda Friends itu pentingnya untuk membeli dan juga melakukan pemasangan spare part di bengkel resmi Mazda. Karena kalau hanya belinya doang tapi pasangnya di luar, warantinya nggak berlaku ya. Karena pengerjaannya kita nggak tahu kualitasnya seperti apa. Nah, Pak Tunjung berikutnya aku mau bahas soal manpower. Oke. Tadi kita sempat singgung sedikit di atas ya Pak ya. Nah, manpower, berarti manpower ini kita bicara mungkin dari service advisor sampai ke teknisi, juga semua orang yang terlibat ya Pak ya. Apa sih Pak yang bikin orang-orang ini unggul dibandingkan dengan bengkel di luaran sana? Ya. Jadi di bengkel resmi Mazda, semua manpower yang terkait dengan customer itu dilatih dan disertifikasi oleh Mazda Motor Corporation Jepang. Dan tentunya kita tahu sendiri bahwa negara Jepang akan mengutamakan kualitas dan pelayanan terhadap customer. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa kualitas mereka akan bagus karena langsung disertifikasi oleh Mazda Jepang. Dan service advisor, teknisi, bahkan kasir pun, security, itu semua juga mendapat pelatihan bagaimana bisa menangani pelanggan. Dan yang paling penting lagi Pak, untuk service advisor dan teknisi, kita ada kompetisi. Kompetisi? Betul. Jadi kompetisi ini untuk mengadu skill, knowledge, dan attitude dari karyawan-karyawan ini atau personel-personel ini. Iya. Jadi kalau di Mazda, mekanik atau service advisor ilmunya tinggi, knowledge-nya bagus, tapi attitude-nya jelek, kita tidak akan pakai. Nggak bisa ya Pak ya. Karena Attitude juga penting. Attitude itu sangat penting. Iya. Jadi ini untuk menunjang pelayanan kita terhadap customer. Omotenasi yang tadi kita sempat bahas Betul, ya Pak ya. betul. Jadi inilah kenapa kita harus mendidik mereka, tidak hanya skill, knowledge, tapi juga attitude. Iya. Dan inilah kenapa kita ada yang namanya kompetisi antar teknisi dan antar service advisor di Mazda. Iya. Ya, tujuannya itulah mereka supaya bisa berkompetisi, bagaimana mereka akan menunjukkan skill, knowledge, dan attitude yang terbaik dari mereka.
Dan ini juga jadi bahan evaluasi bagi Eurocars Motor Indonesia, bagaimana kita selalu meningkatkan kualitas mereka. Untuk terus meningkatkan ya Pak. Ya. Dan ini juga program ini adalah salah satu rekomendasi yang sangat direkomendasikan oleh Mazda Jepang supaya setiap distributor itu bisa mengadakan kompetisi ini. Ya, dan tujuannya tadi ya supaya pelayanannya bisa sesuai seperti yang Mazda Motor Corporation Jepang. Mazda Motor Corporation Jepang pun tidak hanya sekedar memberikan rekomendasi, tapi juga memberikan apresiasi. Jadi pemenang dari kompetisi ini dikirim ke Jepang untuk mendapatkan penghargaan secara langsung oleh Mazda Motor Corporation Jepang. Jadi tentunya mereka akan sangat bangga, dan ini sebagai motivasi ya. Bagaimana mereka akan terus memberikan pelayanan kepada pelanggan kita. Jadi Mazda Friends, setelah ngobrol-ngobrol dengan Pak Tunjung tadi, kita jadi tahu ya 3 faktor yang memang selalu diunggulkan oleh bengkel resmi Mazda. Jadi dengan adanya 3 faktor ini, inilah yang membuat mengapa servis di bengkel resmi Mazda itu menjadi terasa sepadan, sesuai dengan apa yang Mazda Friends dapatkan, dan juga menjaga, yang paling penting nih Pak, menjaga kualitas si mobilnya itu sendiri. Karena tadi kita sempat singgung ya Pak ya, kadang-kadang dengan alat yang kurang tepat, niatnya kita memperbaiki hal A malah berdampak merusak si hal B. Itu yang kita hindari ya Pak ya. Itu yang kadang di bengkel umum itu bisa jadi. Ya kita nggak. Karena tidak adanya 3 hal ini tadi ya Pak ya. Gitu. Jadi memang untuk buat Mazda Friends yang sayang dengan mobil Mazdanya, tetap lakukan servis berkala di bengkel resmi Mazda. Dan jangan lupa manfaatkan fasilitas booking service di bengkel-bengkel Mazda terdekat dari Mazda Friends. Oke Pak Tunjung, terima kasih banyak nih Pak sudah hadir di posisi ini sebagai The Mazda Expert. Kita mungkin ketemu lagi di episode berikutnya ya Pak. Pasti Pak. Oke, bagi Mazda Friends yang punya pertanyaan tentang produk, layanan, fitur mobil Mazda atau hal lainnya yang terkait Mazda Indonesia, silakan tulis di kolom komentar. Mazda Asli Expert akan kembali di episode berikutnya dengan lebih banyak informasi tentang Mazda Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak Tunjung. Saya Glenn Trainer, pamit undur diri. Thanks for watching. Celebrate driving, celebrate it with Mazda Indonesia. Pak Tunjung, thank you lagi sekali lagi Pak.